Saya kira apa yang sudah disampaikan ya semua pembicara cukup menarik ya. Semua ide-idenya adalah yang kemudian kita sebut sebagai positive vibes begitu ya. Positive Idenya semuanya vibes. oke begitu ya. Nah cuman memang kita harus melihat kemudian bagaimana dalam implementasi dalam konteks Indonesianya. Apakah semuanya sudah sesuai dengan roadmap-nya apa tidak begitu ya. Tadi sudah disampaikan ya, Pak Erik sampaikan misalnya. Kalau misalnya proses hilirisasi dijalankan, mungkin kontribusi dari mineral ya Pak, dalam PDB-nya mungkin bisa naik 2 kali lipat. Kalau prosesnya jalan dengan lancar. Bahkan juga sektor manufakturnya ya, dari sumbangan 18% mungkin bisa loncat menjadi 30%. Kalau hilirisasi kemudian juga masuk ke sisi manufacturing ya. Jadi ini menunjukkan sebetulnya potensinya besar kalau itu dijalankan. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah proses tadi berjalan dengan cukup baik ya? Tentu kalau bicara hilirisasi kan kita bicara banyak hal penting ya. Terutama misalnya, apakah nilai tambahnya sudah betul-betul dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh Indonesia seutuhnya. Atau misalnya ada hal-hal lain sebetulnya kalau kita bisa hold lebih banyak di dalam, sebetulnya mungkin manfaatnya bisa lebih besar. Nah jadi dalam case semacam ini kita akan melihat sebetulnya bagaimana konteks hubungan. Seberapa banyak misalnya kemudian investor yang bisa masuk dan kemudian kita bisa manfaatkan dalam rangka percepatan sektor hilirisasi ini ya. Jadi kalau kita perhatikan mungkin kalau kita tanya apakah cukup dengan investasi yang sekarang ada, saya kira dengan melihat potensinya mungkin nggak cukup. Tapi kalau kita kemudian akan cari, kalau investor mau datang, kira-kira apa yang menjadi urutan prioritasnya? Ya, kalau kita lihat misalnya dalam konteks Global Competitiveness Report kita yang terakhir, apakah kita sudah menjadi bagian tempat yang paling menarik untuk investasi? Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat kaitannya dengan soal apakah misalnya ya kaitannya dengan soal regulasi, harmonisasi undang-undang, kaitannya dengan kualitas infrastruktur, ya, kaitannya dengan soal kemudahan perizinan dan lain-lain. Itu kalau hal-hal tadi menjadi prioritas, saya kira itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bisa menarik global investor untuk masuk. Sehingga percepatan untuk kemudian kita masuk ke hilirisasi tadi juga bisa semakin besar. Ya. Kedua juga tentu kita akan melihat seberapa jauh kemudian juga manfaat hilirisasi tadi bisa diperoleh atau dimanfaatkan. Bukan saja oleh pusat ya, dalam arti mereka akan menerima manfaat dari penciptaan lapangan kerja, pajak dan lain-lain. Tapi di daerah tempat lokasi, di mana hilirisasi terjadi juga apakah daerah masing-masing sudah mendapatkan manfaat yang optimal atau tidak. Nah itu saya kira masih ada banyak pertanyaan semacam itu yang harus diselesaikan. Jadi kalau hal-hal semacam tadi kemudian bisa dibuatkan semacam harmonisasi yang lebih baik, mungkin betul bahwa kemudian hilirisasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pak Heri bilang tadi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ya sesuai dengan pasal 33 yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah saya kira itu bagian-bagian penting bagaimana hilirisasi ke depan betul-betul bisa kita manfaatkan secara optimal. Karena dari angka-angka studi yang ada memang semakin jauh kita masuk ke dalam hilirisasi, kontribusinya kepada makroekonomi kita, kepada GDP kita memang betul-betul akan bisa meningkat begitu ya. Nah saya kira juga dalam konteks tadi mungkin beberapa hal yang perlu menjadi catatan ya. Seberapa jauh juga misalnya kemampuan teknologi dari lokal untuk bisa kemudian kita menggrab berbagai macam kesempatan kaitannya dengan hilirisasi ini bisa dicapai dengan baik. Saya kira sekarang kita harus menyadari bahwa memang segala macam kaitannya dengan teknologi mungkin hampir sepenuhnya kita harus tergantung pada teknologi dari luar, asing. Seberapa jauh kemudian nanti teknologi ini menjadi juga prioritas dalam konteks inovasi yang bisa dijalankan oleh masing-masing operator yang ada dalam bisnis ini. Tentu ini juga nanti kaitannya dengan juga kesiapan dari human-nya, SDM-nya kayak apa. Apakah kita kemudian sudah nggak cukup punya suatu model di mana integrasi dalam konteks ekonomi, hilirisasi, dan lain-lain tadi sudah mencakup, mengcover semua hal yang dianggap strategis ya. Kalau bagian-bagian tadi bisa lebih di-touch lebih dalam, saya kira itu akan bisa memberikan manfaat yang lebih hebat ya. Dan untuk itu juga saya kira bagaimana nanti kerjasama di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, untuk bisa meng-attract lebih banyak investment di sektor ini juga menurut saya menjadi kata kunci ya. Tadi Pak Agung sudah sampaikan bagaimana peran Danantara. Kalau itu nanti betul-betul bisa menjadi motor penggerak baru dalam konteks meng-attract lebih banyak investment di sektor strategis, itu bisa jalan. Saya kira kalau kemudian sudah kita mendengarkan ada beberapa komitmen ya dari Saudi, dari Qatar, dari Rusia dan lain-lain untuk masuk ke dalam investasi di Indonesia,
saya kira itu hal yang segera memang harus segera di-realize. Karena kita sudah mendengar cukup banyak di pengalaman sebelumnya. Ada janji, ada promise dari berbagai macam global investor masuk, tapi ujungnya sebetulnya kita melihat kurang ada realisasi yang betul-betul nyata. Sehingga saya berharap Danantara bisa menjadi betul-betul vehicle baru kita yang betul-betul bisa merealize bagaimana nanti investasi global itu bisa masuk di berbagai macam sektor yang kita anggap menjadi sektor prioritas ya. Yang penting juga menurut saya adalah kalau kita bisa lebih banyak mengundang investor asing, tentu manfaatnya kepada lokal juga harus cukup banyak ya. Jadi saya kira mungkin saya mau kasih contoh lah kaitannya dengan soal hilirisasi misalnya. Tahun lalu saya berkunjung ke China, saya lihat ke bagaimana pengembangan industri EV di China. Jadi sebetulnya China itu berkembang kan bukan semata-mata kita tiba-tiba sekarang melihat BYD dan kawan-kawan berkembang. Tapi kita lihat 10 tahun lalu bagaimana pemerintah China misalnya mengundang Tesla untuk mulai masuk ke sana. Apakah Tesla masuk ke China itu karena keinginan Tesla sendiri atau sebetulnya juga ada insentif yang dibuat oleh pemerintah China supaya Tesla bisa masuk? Saya kira itu menjadi hal penting. Jadi kemudian saya perhatikan banyak sekali kemudahan dibuat oleh pemerintah China dan wilayah provinsi ya Shanghai itu untuk bisa memberikan sedemikian banyak insentif sehingga Tesla mau masuk. Buat China kepentingannya sebetulnya adalah mereka secara perlahan-lahan bisa belajar. Sehingga kemudian mereka bisa mengambil tanda petik ya, mereplikasi teknologi dan lain-lain, sehingga akhirnya mereka bisa mengembangkan EV brand sendiri. Yang awalnya mungkin nggak dipandang ya, tapi sekarang mungkin sudah menjadi hal yang paling strategis dari pengembangan EV di China. Jadi kemudian bagaimana ini insentif juga bisa diciptakan, sehingga kemudian investor asing mau masuk dan kemudian transfer of knowledge itu bisa jalan dengan baik. Saya kira hal-hal semacam ini menjadi bagian penting bagaimana hilirisasi nanti bisa memberikan dampak yang lebih positif bagi negara ini.